Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan para petani walet yang berbahagia dimanapun berada. Semoga kita semua senantiasa diberikan umur panjang, sehat walafiat, dan dimudahkan segala urusan kita. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang betapa pentingnya kita memasang pondasi atau alat bantu di dalam gedung walet, khususnya bagi gedung walet yang baru. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, persaingan antara gedung walet saat ini sangatlah ketat. Yang ingin memulai terjun usaha budidaya walet tidak hanya cukup bangun gedung dan berharap dapat segera ditempati koloni burung walet. Banyak gedung lain di kanan kiri yang juga berebut perhatian terhadap walet, dan tidak sedikit gedung walet yang tidak atau kurang produktif lalu dibiarkan mangkrak. Karena itu, seperti pada budidaya lainnya, dalam budidaya walet perlu dipahami ilmu dasar. Selain itu, penting untuk menguasai strategi dan teknik dalam budidaya walet. Teknik tersebut bisa berupa penyediaan fasilitas ekstra agar burung walet lebih cepat menginap pada sebuah gedung. Fasilitas ekstra yang dimaksud itu salah satunya dengan memberi alat bantu agar walet mudah hinggap di papan sirip. Alat bantu tersebut berupa pondasi sarang dalam bentuk antara lain potongan gabus, umpamanya gabus dipotong-potong, kemudian atau busa styrofoam, atau bisa juga berbentuk kotak nasi styrofoam itu dipotong-potong, kemudian dipasang di papan sirip dan berfungsi sebagai tumpuan atau landasan agar burung walet mudah menempel di papan sirip. Adanya landasan tersebut memudahkan kuku walet hinggap di papan sirip, dan selanjutnya jika sudah tiba waktu berbiak, tempat tersebut menjadi pondasi bagi walet untuk membangun sarangnya. Alat bantu ini juga bisa menggunakan bahan lain seperti potongan kayu yang tipis atau potongan plywood ataupun berupa kabel. Kabel biasanya kabel Twitter itu biasanya kadang-kadang ada juga sebagian teman-teman memasangnya di tengah sirip. Apa tujuannya? Itu sebagai tempat burung walet mencengkeram. Kemudian di situ juga dia bisa sebagai pondasi, dia membuat sarang. Ini khusus bagi anakan walet pemasangan alat bantu berupa pondasi sarang ini atau berupa kayu atau yang saya sebutkan tadi sangat membantu walet muda yang datang dan menginap di sebuah gedung yang baru. Walet muda lebih suka mencari tempat yang mudah untuk membuat sarangnya. Ini disebabkan kaki walet muda belum terlalu kuat untuk mencengkeram papan sirip. Pondasi sarang juga dipasang apabila jenis kayu papan sirip itu keras dan licin yang terlanjur dipasang. Contohnya seperti kayu bengkirai atau kayu olin, umpama papan siripnya itu sangat keras, jadi burung walet susah untuk mencengkeram. Maka diperlukan pemasangan alat bantu berupa potongan gabus, kotak nasi, atau bisa juga menggunakan besek atau bakul, dan juga menggunakan potongan papan atau potongan-potongan plywood. Yang penting
burung walet bisa mencengkeram dan ada landasannya membuat sarang. Tentu menyulitkan walet hinggap jika siripnya keras seperti kayu ulin atau kayu bengkirai seperti tadi ya, yang saya sebutkan bengkirai ya. Itu bengkirai ulin ini kurang lebih kerasnya. Maka solusinya papan sirip yang licin itu atau yang keras itu dipasang landasan dengan bermacam-macam bentuk. Bisa juga berbentuk sarang, gabusnya dibentuk seperti sarang, boleh. Atau juga bisa juga dipotong-potong aja, tinggal ditempel gabus-gabus tersebut. Nah, kalau kotak nasi itu kan sudah ada pinggirannya. Ada pinggirannya seperti mangkokan itu, tinggal ditempel. Nah, di situ dia sudah mulai membuat pondasi, nanti itu lebih cepat ya. Intinya pemberian pondasi sarang ini untuk memberi kemudahan bagi khususnya burung walet muda agar mudah hinggap dan membangun sarang di papan tersebut. Walet muda pada umumnya juga menyukai membangun sarang pada sudut-sudut papan sirip. Oleh karena itu pemasangan pondasi landasan sarang berupa potongan papan atau gabus ini bisa ditempatkan di sudut-sudut papan sirip. Nah, juga di bawah Twitter inap. Itu bisa dipasang di situ ya. Kepada member-member dunia walet, khususnya teman-teman yang berkecimpung di dunia walet, perwaletan, sudah disarankan trik ini sejak lama. Juga dijelaskan detail pada buku yang ditulis oleh Bapak Konsultan dengan judul Meningkatkan Populasi Burung Walet yang diterbitkan Media Pustaka Jakarta tahun 2003. Itu mungkin bukunya sudah banyak beredar ya. Kemudian trik pemberian pondasi sarang kemudian banyak dilakukan para petani walet. Dan alhamdulillah trik sederhana ini cukup manjur memberi kemudahan bagi walet untuk menginap di sebuah gedung dalam waktu yang cepat. Salam sukses untuk para petani walet. Untuk kemudian memeriksa. Salam sukses untuk kemudian memeriksa apakah di papan sirip sudah ada polesan sarang liur walet. Bisa dilihat dari tumpukan kotoran di lantai. Apakah tumpukan kotoran ini sudah lumayan banyak, sebanyak piring makan, atau seberapa banyak tumpukannya, maka itu tanda burung walet sudah lama menginap. Dan biasanya sudah tampak polesan liur di papan sirip. Nah, itu. Jadi begini ya. Untuk melihat apakah burung itu lama atau baru menginap, dilihat dari tumpukan yang ada, tumpukan kotorannya di bawah ya, di lantai ya. Nah, jika tumpukannya sudah banyak tapi masih putih-putih, maka itu artinya burung walet itu adalah burung walet anakan. Ya, jadi itu belum waktunya membuat sarang. Dan jika tumpukannya itu sudah berwarna hitam, nah, atau dia baru masuk ke gedung kita, tumpukannya sekalipun sedikit tapi warnanya hitam, nah itu akan cepat membuat sarang. Nah, ketika kita cek ke atas di papan sirip, di atas tumpukan kotoran yang warna hitam itu, maka di situ bisa kelihatan bekas-bekas polesan atau sudah mulai membuat sarang. Bahkan ada yang sarangnya sudah jadi. Nah, itu tergantung daripada tumpukan kotoran walet yang ada di gedung kita. Itu adalah cara kita melihat bahwa burung walet apakah sudah lama atau baru menginap. Dilihat dari banyak sedikitnya tumpukan yang menumpuk di dalam gedung walet. Oke rekan-rekan sekalian yang berbahagia, mungkin itu sekedar trik untuk mempermudah burung walet membuat sarang di dalam gedung walet kita, khususnya pada gedung yang baru. Rekan-rekan sekalian, kalau gedungnya baru diusahakan ya, itu perbanyak itu alat bantu seperti tadi yang saya jelaskan itu. Terutama kotak nasi putih itu, kotak nasi gabus. Nah, itu terutama itu diperbanyak saja, insya Allah akan cepat burung walet menginap.
Nah, kalau mau awet tahan lama silahkan pasang besek anyaman dari bambu, atau bisa juga menggunakan bakul berbentuk bakul. Itu juga sangat efektif membantu walet untuk membuat sarang. Demikian rekan-rekan sekalian tentang pentingnya pondasi landasan burung walet membuat sarang. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.